Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita selesai membahas tentang Al-Firqatun Najiyah wasatun fi babi af'alihi ta'ala bainal qadariyati wal jabriyah, bahwa firqatun najiyah itu berada di tengah-tengah dalam bab perbuatan-perbuatan Allah, yaitu antara firqah qadariyah dan firqah jabriyah. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru. Qala al-muallif rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau berkata, wa hum fi babi wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyah. Firqatun najiyah atau ahlus sunnah wal jamaah dalam bab wa'idullah, ancaman Allah, itu berada di antara dua golongan, yaitu golongan murji'ah dan wa'idiyah. Nanti akan kita sebutkan tentang kelompok murji'ah dan wa'idiyah. Dan masalah wa'idullah atau ancaman Allah ataupun wa'dullah, itu yang disebut para ulama dengan nususul wa'di wal wa'id, dalil-dalil yang berkaitan dengan janji dan ancaman, itu dibahas oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau berkata, hadhihi mas'alatul hukmi bil kufri wal imani ala ashabil kabair min ahli al-qiblah. Ini adalah permasalahan menghukumi dengan kekufuran atau dengan keimanan terhadap pelaku dosa besar dari ahli qiblah, artinya dari kaum muslimin. Bagaimana tentang pelaku dosa besar, orang-orang yang melakukan dosa besar? Apakah mereka dihukumi dengan kafir atau mereka dihukumi dengan mukmin? Man hasala minhu kabiratun duna syirki, ya, pelaku dosa besar artinya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar
selain perbuatan syirik, kazina seperti zina, wassariqah ataupun mencuri, wasyurbil khamri minum khamar, wa ghairi dhalika minal kabair allati hiya duna syirik, dan dosa-dosa lain yang selain dosa syirik. Nah, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini? Bagaimana pula kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam masalah ini? Dan ini termasuk masalah yang penting, ya, masalah wa'id, ancaman Allah dan janji Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Khawariju kaffaruhu. Kelompok Khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, ya. Wa qalu, dan mereka mengatakan yakhruju minal islami ilal kufri. Pelaku dosa besar keluar dari Islam menuju kekufuran. Wa yastadilluna bi ayatin minal Qur'ani mutasyabihatin la yaruddunaha ila al-ayatil muhkamati. Kaum Khawarij mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang mutasyabihah, yang mengandung banyak makna, tetapi mereka tidak berusaha mengembalikannya kepada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Jadi mereka kaum Khawarij ketika mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, mereka juga berdalil, ya. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana istidlal mereka. Dalilnya benar, tetapi istidlalnya keliru, pendalilannya yang salah. Mereka berdalil dengan firman Allah, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abadan." Dalam surah Jin ayat yang ke-23. Wa may ya'sillaha, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, fa inna lahu nar jahannam, maka baginya neraka jahannam, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini dalil yang digunakan oleh kaum Khawarij untuk kemudian mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di neraka. Istadallu bihada ala anna kulla man 'asa Allah fa huwa fi nari jahannam khalidan fiha abadan. Berdasarkan ayat ini, ya, mereka mengambil pendalilan bahwa setiap siapa saja yang bermaksiat kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahannam dan kekal di dalamnya, khalidina fiha abadan, wa annahu kafir, dan bahwa pelakunya kafir. Ini menurut kaum Khawarij. Wa yukhrijunahu minal Islam, dan mereka mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa yukhallidunahu fin nari,
kemudian mereka menghukumi kekal di dalam neraka para pelaku dosa besar idza mata wa hum walam yatub, jika mereka mati dan belum bertaubat. Ya, ini adalah pemahaman kaum Khawarij atau akidah kaum Khawarij, di mana mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar kafir, ya, menurut kaum Khawarij. Hadza madhhabul wa'idiyah. Ini adalah madhab kaum wa'idiyah. Summu bil wa'idiyah, mereka disebut dengan wa'idiyah li'annahum akhadhu bi ayatil wa'id, karena mereka mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman. Semua ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman mereka ambil. Ya, mereka jadikan sebagai dalil. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan wa'id itu mereka ambil. Wa taraku ayatil wa'di, dan mereka meninggalkan ayat-ayat yang berupa janji Allah. Ayat-ayat Al-Quran ada yang berupa wa'id, ancaman-ancaman. Ya, ancaman bagi orang yang minum khamr, ancaman bagi orang yang makan riba, ancaman orang yang berbuat syirik, ancaman orang yang membunuh, ya, ancaman orang yang berzina dan seterusnya. Itu yang mereka ambil. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan wa'ad, janji Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mereka ambil. Allati wa'ada Allahu fiha al-'usata bil maghfirati wat taubah. Ayat-ayat di mana Allah tabaraka wa ta'ala berjanji di dalamnya untuk memberikan ampunan dan taubat bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Ayat-ayat tersebut tidak mereka ambil. Ayat-ayat tersebut tidak mereka pakai. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru an yushraka bihi, tidak mengampuni orang yang berbuat syirik atau siapa yang menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni apa yang selainnya atau yang selain perbuatan syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa-dosa selain perbuatan syirik. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Fallahu akhbara annahu la yaghfiru lil musyriki asy-syirk al-akbar. Maka Allah tabaraka wa taala di dalam ayat ini menghabarkan Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, syirkul akbar. Orang yang berbuat syirkul akbar dan mati dalam keadaan dia berbuat syirik, maka Allah tabaraka wa taala tidak mengampuninya. Ya, wa annahu yaghfiru ma duna syirki. Dan ayat ini menjelaskan bahwa Allah tabaraka wa taala mengampuni dosa selain syirik, dosa yang dibawa perbuatan syirik. Wa yadkhulu fi dzalika jami'ul ma'asi, masuk di dalamnya semua perbuatan-perbuatan maksiat. Artinya semua perbuatan-perbuatan maksiat Allah tabaraka wa taala akan mengampuninya. Hada wa'dun min Allah.
dan ini adalah janji dari Allah tabaraka wa taala. Kaum Wa'idiyah, kaum Khawarij, mereka tinggalkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang janji-janji Allah. Allah tabaraka wa taala yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan wahai Muhammad, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, yang telah menzalimi diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Ayat-ayat yang seperti ini tidak mereka perhatikan. Allah qabilut taubi, maha menerima taubat. Allah ghafurur rahim, ya, maha pengampun lagi maha penyayang. Allah menerima taubat orang yang bertaubat, bahkan yuhibbut tawwabin, cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Demikian pula hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak mereka perhatikan. Jadi ini adalah Wa'idiyah, ya. Mereka memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman itu pasti akan menimpa orang yang mendapatkan ancaman tersebut. Ya, pasti akan menimpa mereka, pasti akan masuk neraka. Makanya mereka mengatakan bahwa semua pelaku dosa besar kafir dan mereka akan kekal di neraka. Maka ini adalah pemahaman yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah pemahaman Wa'idiyah. Wa ala aqsil Wa'idiyah al-Murji'ah. Lawan dari kaum Wa'idiyah, lawan dari kaum Khawarij adalah al-Murji'ah. Kaum Murji'ah, alladzina yaqulun, di mana kaum Murji'ah mengatakan inna sahibal kabirati mu'minun kamilul iman. Pelaku dosa besar itu sempurna keimanannya. Ya, bertolak belakang dengan kaum Khawarij. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, hilang keimanannya, mereka tidak punya keimanan, kafir. Murji'ah sebaliknya, pelaku dosa besar mukmin, bahkan kamilul iman, sempurna keimanannya. Orang yang berzina sempurna keimanannya, orang yang mencuri sempurna keimanannya menurut orang-orang Murji'ah. Faqalu, mereka mengatakan la yadurru ma'al imani ma'siyah. Maksiat itu tidak bisa membahayakan keimanan. Iman itu tetap, dia tidak akan terpengaruh dengan kemaksiatan. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, itu tidak akan mempengaruhi keimanan. Pelaku dosa besar mukmin kamilul iman menurut kaum Murji'ah. Menurut Khawarij, pelaku dosa besar kafir. Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara dua mazhab yang sesat ini, mereka mengatakan pelaku dosa besar mukmin naqisul iman, mukmin tetapi kurang keimanannya kepada Allah, kurang keimanannya. Makanya Nabi bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min.
Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina itu mukmin. Artinya tidak sempurna keimanannya. La yasriqus sariq wa hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang mencuri ketika dia mencuri itu sempurna keimanannya. Dia mukmin tetapi naqisul iman. Tetapi Murji'ah mengatakan tidak. Mereka kamilul iman, la yadhurru ma'al ma'siyat ma'al imani ma'siyah. Tidak akan membahayakan keimanan perbuatan-perbuatan maksiat. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Sebagaimana tidak bermanfaat ya ketaatan, tidak akan bermanfaat ketaatan bagi kekufuran. Sebagaimana orang yang kafir tidak bermanfaat baginya semua ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, demikian pula tidak akan membahayakan baginya, bagi orang yang beriman, perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat apapun tidak akan membahayakan keimanan mereka. Ini menurut kaum Murji'ah. Wasummu Murji'ah li'annahum arja'u ay akharul a'mala an musammal iman. Mereka disebut dengan Murji'ah karena mereka arja'u ay akharu, mereka mengakhirkan amalan dari keimanan. Wa qalu al-imanu wat tasdiqu bil qalb. Mereka mengatakan iman itu adalah pembenaran dengan hati. Kalau orang sudah membenarkan dengan hati, sudah selesai. Ya, sekalipun dia berbuat maksiat tidak akan membahayakan. Bahkan wal'iyadu billah, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat dosa besar sama keimanannya dengan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an wal'iyadu billahi ta'ala min dhalik. Wahum ma'ahada arba'u tawaif. Kaum Murji'ah itu terbagi menjadi 4, ya, arba' tawaif. Al-ula Murji'atul fuqaha. Pertama adalah kaum Murji'ah dari kalangan fuqaha, minal kufiyyin wal ahnaf, dari orang-orang Kufah, ya, ulama-ulama Kufah dan Ahnaf, para pengikut mazhab Hanafi. Alladzina yaqulun, mereka mengatakan innal imana huwa qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi. Mereka mengatakan bahwa iman itu adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati. Wala yudkhiluna fihi al-amal, tetapi mereka tidak memasukkan amalan itu ke dalam keimanan. Tetapi mereka mengatakan bahwa takwa itu termasuk keimanan. Ya, sehingga para ulama mereka berbeda pendapat apakah Murji'atul fuqaha itu masuk dalam kaum Murji'ah atau tidak. Ya, dari kalangan orang-orang Kufah, demikian pula Al-Ahnaf, ya, pengikut mazhab Hanafi. Ya, sebagian ulama menjelaskan bahwa hakikatnya mereka memasukkan amal ke dalam keimanan. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa takwa itu keimanan. Sedangkan takwa itu adalah imtithalul awamir, melaksanakan perintah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan. Maka sebenarnya mereka memasukkan amal ke dalam keimanan. Hanya ungkapan mereka yang berbeda. Ya, ini menurut sebagian para ulama. As-tsaniyah, yang kedua, al-asy'ariyah, kaum asy'ariyah, kaum asy'ariyah, wa man akhadha bimadhhabihim, dan siapa yang mengikuti mazhab mereka. Fayaqulun, mereka mengatakan al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi. Kaum Asy'ariyah mengatakan bahwa iman adalah pembenaran dengan hati.
walau lam yantiq bilisanihi, sekalipun dia tidak mengucapkannya dengan lisan. Ya, sekalipun tidak mengucapkannya dengan lisan, tetapi dia sudah membenarkannya dengan hati, maka itu iman. Faman saddaqa biqalbihi fahuwa mu'min hatta walau lam yatakallam. Maka siapa, menurut mereka, siapa yang membenarkan dengan hati, maka dia mukmin sekalipun dia tidak mengucapkannya. Ya, tetapi ini adalah keliru. Kenapa? Karena akibat dari pemahaman ini, fal kuffaru mu'minun, akhirnya ada anggapan bahwa orang-orang kafir itu mukmin. Kenapa? Li'annahum yusaddiquna biqulubihim, karena sebagian orang-orang kafir membenarkan dengan hati mereka, lakin la yantiquna bi alsinatihim, tetapi mereka tidak mengucapkannya dengan lisan. Qala ta'ala, Allah berfirman, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati la yajhadun. Ini berkaitan dengan kaum kafir Quraisy. Ya, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-33 Allah berfirman, qad na'lamu, sungguh kami tahu wahai Muhammad, innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, sungguh menjadikan engkau bersedih apa yang mereka katakan. Ya, apa yang mereka katakan ketika mereka menuduh Nabi, beliau dijuluki atau mereka menjuluki Nabi dengan kahin, dengan dukun, syair, seorang penyair, orang gila dan seterusnya. Maka ini menjadikan beliau bersedih. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman, qad na'lamu, kami tahu, innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, sungguh telah menjadikanmu bersedih apa yang mereka katakan, fa innahum la yukadzibuna, tapi hakikatnya mereka tidak mendustakanmu. Hakikatnya mereka tidak mendustakanmu. Hakikatnya mereka tahu bahwa engkau adalah Rasulullah. Hakikatnya mereka tahu bahwa Al-Quran yang engkau baca itu bukan syair, bukan perkataan dukun, bukan cerita orang-orang terdahulu. Sekalipun mereka mengatakannya, tapi hakikatnya mereka tidak demikian. Bahkan sebelum engkau mengajak mereka kepada Islam, mereka menjulukimu dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka tidak mungkin mereka mendustakanmu. Ya, walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun, tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Fahum yusaddiquna biqulubihim, maka mereka orang-orang kafir Quraisy termasuk Abu Talib membenarkan dengan hati mereka. Wa ya'lamuna annahu Rasulullah, mereka tahu bahwa dia adalah Rasulullah. Wa annal Qur'ana kalamullah, mereka tahu bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan datang dari Nabi Muhammad SAW, bukan perkataan dukun, bukan syair. Wa anna ma jaa bihi wal haq, dan apa yang dibawa beliau adalah kebenaran. Lakin yamna'uhum wal iyadu billah minan nutqi bidzalika mawani', tetapi mereka terhalangi untuk mengucapkan kebenaran yang ada di hati mereka ini. Mereka terhalangi untuk mengucapkan kebenaran ini karena ada penghalang-penghalang. Immal kibru wal unfa, karena kesombongan mereka. Ya, karena kesombongan mereka, kecongkakan mereka, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Awil khawf ala manasibihim wa riasatihim, atau karena mereka takut kehilangan jabatan mereka, takut kehilangan kepemimpinan mereka. Awil hasad, ataupun karena hasad, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Karena mereka faham
apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kita mengatakan bahwa iman itu cukup dengan tasdik, pembenaran hati saja, sekalipun tidak diucapkan, maka ini matikan bahwa orang-orang kafir itu mukmin, karena sebagian mereka meyakini dengan hati, membenarkan dengan hatinya. Demikian pula kaum Yahudi, wal Yahud, orang-orang Yahudi, ya'rifunahu, sangat faham dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, yakni Muhammadan kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab, ya'rifunahu, mereka sangat kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka tahu, faham terhadap anak-anak mereka. Kaum Yahudi tahu, bahkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka menunggu-nunggu. Yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, bahkan mereka berbangga bahwa nanti akan datang nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah, dan kami akan memerangi kalian bersama nabi ini. Mereka menunggu-nunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau disebutkan dalam kitab Taurat, beliau juga disebutkan dalam kitab Injil, sebagaimana disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Beliau menghabarkan, memberikan kabar gembira akan datang seorang rasul yang namanya Ahmad. Ya, maka mereka tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beliau diutus pun mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak mau mengimani. Ya'rifunahu annahu Rasulullah, mereka tahu bahwa beliau adalah Rasulullah, walakin lam yuti'uhu, tetapi mereka tidak berusaha mentaatinya. Walam yu'minu bi risalatihi, dan enggan beriman terhadap risalahnya. Hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kenapa mereka tidak mau beriman? Kenapa Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hasadan min anfusihim, min 'indi anfusihim, karena sikap atau sifat hasad yang ada pada mereka. Mereka hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas bagi mereka kebenaran. Tarakuhu hasadan, mereka tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hasad mereka kepada beliau. Kenapa demikian? Yuriduna an takuna an-nubuwwatu fi Bani Israil, karena mereka menginginkan bahwa kenabian itu harusnya dari Bani Israel. Nabi itu harusnya dari Bani Israel, karena dari dulu Nabi itu Bani Israel. Dan Nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam. Ya, bahkan disebutkan bahwa Banu Israel tasuzuhumul anbiya, mereka dipimpin oleh para nabi. Nabi yang terbanyak dari Banu Israel. Makanya Yahudi mereka punya harapan bahwa Nabi yang terakhir itu dari Bani Israel. Tetapi ketika ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari Bani Israel, tetapi dari Bani Ismail, mereka tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Mereka sangat faham terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka faham terhadap anak-anak mereka. Yuriduna an takuna an-nubuwwata fi Bani Israil. Mereka menginginkan bahawa kenabian ini khusus dari Bani Israel. Wala takunu an-nubuwwatu fi Bani Ismail. Tidak boleh kalau kenabian itu dari Bani Ismail, dari keturunan Ismail. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Ya, nah mereka tidak mau. Hasadu Bani Ismail, mereka hasad terhadap Bani Ismail. Fa abau an yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka enggan beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum yu'minuna biqulubihim annahu Rasulullah. Mereka beriman dengan hati mereka, membenarkan dengan hati mereka annahu Rasulullah, bahwa beliau adalah Rasulullah. Tetapi mereka tidak mengucapkannya. Fahada raddun 'ala al-asyairah. Maka ini bantahan untuk mereka yang mengatakan bahwa iman itu cukup tasdik dengan hati saja. Iman itu cukup membenarkan dengan hati saja. Jika demikian, maka itu tadi hasilnya. Orang-orang Yahudi membenarkan dengan hatinya. Sebagian orang-orang Quraisy membenarkan. Abu Talib membenarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mau mengucapkannya. Alladzina yaquluna innal imana huwa at-tasdiqu bil qalbi walau lam yantiq bil lisan. Ini bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa iman itu pembenaran dengan hati dan sekalipun tidak diucapkan dengan lisan. Ya, itu adalah kelompok yang kedua dari kaum Murji'ah. Ya. Ats-tsalitsah, yang ketiga, kelompok yang ketiga, Al-Karramiyah. Kelompok Karramiyah. Karramiyah dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Muhammad bin Karram As-Sijistani, ya. Dan dia hidup di abad yang ketiga Hijriyah. Karramiyah mengatakan, al-imanu huwa an-nutqu bil lisani walau lam ya'taqid biqalbihi. Kebalikan yang kedua. Iman itu ucapan dengan lisan, sekalipun tidak meyakini dengan hati. Kalau yang tadi, yang kedua, ucapan itu pembenaran dengan hati sekalipun tidak mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, iman itu ucapan dengan lisan sekalipun hati tidak meyakini. Idza nataqa bi lisanihi wa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah walau lam ya'taqid biqalbihi fa huwa mu'min. Ya, jika seseorang mengucapkan dengan lisannya, dia bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sekalipun tidak meyakini di dalam hatinya, maka dia mukmin. Ya, wa hadza batil, dan ini kebatilan. Kenapa? Li'annahu yalzamu alaihi annal munafiqina mu'minun. Karena konsekuensi dari perkataan ini, orang-orang munafik itu mukmin. Demikian konsekuensinya. Karena kaum munafikun hanya mengucapkan dengan lisan saja bahwa kami beriman, tidak meyakini dengan hati. Demikian konsekuensinya. Li'annahum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Karena mereka berbicara dengan lisan mereka sesuatu yang tidak ada di dalam hati mereka. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah tabaraka wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah. Wal'iyadzubillah. Dan engkau tidak mendapatkan untuk mereka penolong. Nifaq di sini, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, itu adalah nifaqul akbar. Ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang munafik itu nifaqul akbar. Karena nifaq, kemunafikan itu ada dua. Nifaqul asghar, nifaq kecil yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam, atau yang disebut dengan nifaqul amal, seperti dalam hadis ayatul munafiq thalath, tanda munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji enggak ditepati. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah dia khianat. Itu nifaqul amal atau nifaqul asghar. Bukan berarti pelakunya digandengkan dengan ayat ini, innal munafiqina fi darkil asfali, bukan. Karena ini nifaqul asghar. Sedangkan ayat ini adalah nifaqul akbar. Ya. Fahum yaquluna bi alsinatihim walakin la ya'taqiduna bi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan mereka tetapi tidak meyakini dengan hati mereka. Allah berfirman dalam surat Munafiqun, idza ja'akal munafiqun, jika datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah, mereka mengatakan kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah Maha tahu semuanya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, mereka jadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai tameng, ya, agar mereka berpaling dari jalan Allah. Syahadatuhum lirrasuli junnatun yastatiruna biha dunal qatl, persaksian mereka, perkataan mereka bahwa kami adalah orang-orang mukmin, kami beriman kepada engkau wahai Muhammad, perkataan mereka ini dijadikan sebagai junnah, sebagai perisai, sebagai tameng, supaya melindungi diri mereka dari dibunuh. Karena kalau mereka tidak mau masuk Islam, mereka akan diperangi. Supaya selamat jiwa mereka, mereka pura-pura masuk ke dalam Islam. Yuriduna an ya'ishu ma'al muslimina wa hum kuffar fi qararati anfusihim wa qulubihim. Mereka ingin hidup bareng dengan kaum muslimin supaya aman, ya, maka mereka pura-pura masuk Islam. Mereka mengucapkan syahadatain, tetapi hakikat yang ada dalam hati-hati mereka adalah kekufuran. Hakamallahu annahum fid darkil asfali minan nar. Allah hukumi mereka bahwa mereka berada di neraka yang paling bawah. Nah, kalau kita mengatakan dengan pendapat yang ketiga ini atau murji'ah yang ketiga ini, maka konsekuensinya akan demikian. Akan mengatakan bahwa kaum munafik itu beriman, wal iyadu billahi ta'ala min dzalik. Ya. Baik. Wallahu a'lam bis-shawab. Bisa difahami? Baik, alhamdulillah. Di bab-bab awal itu masih berkaitan dengan hal-hal yang biasa dibahas oleh para ulama, yang itu menjadi pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, ahlus sunnah dengan khawarij, ahlus sunnah dengan mu'tazilah. Bedanya mereka dalam perkara-perkara seperti ini, dalam masalah keimanan, dalam masalah takdir, ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan azan. Orang yang mengolok-olok syariat Islam, mengolok-olok agama Islam,
kufur kepada Allah tabaraka wa taala, ya, mengolok-olok Nabi SAW atau mengolok-olok salah satu dari syariat-syariat Islam, kufur kepada Allah. Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum." Maka orang yang mengolok-olok dinul Islam, agama Allah tabaraka wa taala, ayat-ayatnya, atau mengolok Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kafir. Ini hukum secara mutlak. Ya, kita harus pahami hukum secara mutlak. Adapun jika itu berkaitan dengan orang-orang tertentu, maka kita tidak boleh untuk kemudian mengkafirkan. Ya, karena ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya, harus ada iqamatul hujjah, harus faham terhadap hujjah dan seterusnya. Tapi hukum secara umum, seperti kita mengatakan orang yang mengingkari wajibnya sholat kafir. Ya, orang yang berdoa kepada selain Allah dia kafir. Orang yang bersujud kepada kuburan dia kafir. Hukum secara umum, secara mutlak. Tetapi ketika kita melihat ada orang seperti itu, tidak boleh kemudian kita langsung mengkafirkan. Karena takfir itu bukan hak kaum muslimin. Takfir itu haknya para ulama. Ya. Dan yang kemudian sampai menghukumi kafir itu adalah hakim. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu kita bedakan antara takfirul al-mutlaq dan takfir muayyan. Pengkafiran secara mutlak dan secara muayyan, secara individu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kalau sudah tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.